Haleluya, puji Tuhan, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya, mari Bapak Ibu kita setiap hari memperkatakan kalimat ini. Revival terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali akan mendengarkan renungan 79. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitab, kita membaca di dalam Amsal 10 ayat 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah lidah perak. Ya, perak adalah salah satu benda logam mulia ya, dan tentunya perak itu juga mempunyai nilai, mempunyai kualitas dan mempunyai harga ya yang sesuai dengan kualitasnya. Bagaimanakah perak ini sebagai logam mulia, dia juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, lidah perak ini bukan lidah yang terbuat dari perak, tetapi sebuah kiasan tentang perkataan yang baik yang diucapkan melalui lidah kita. Jadi seperti kata firman Tuhan tadi, lidah orang benar seperti perak pilihan. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ada kalimatnya agak berbeda Bapak Ibu, yang berbunyi demikian. Perkataan orang baik patut didengarkan, tetapi perkataan orang bodoh tidak ada artinya. Jadi lidah perak adalah lidah orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bijak dan penuh makna, memiliki perkataan yang berkualitas seperti kualitas perak. Ya, dikatakan firman Tuhan lidah orang benar seperti perak pilihan. Tentu saja ini menjadi kerinduan bagi kita semua bahwa perkataan kita bisa disebut sebagai lidah-lidah yang penuh dengan kebajikan ya, seperti perak pilihan dikatakan firman Tuhan. Nah, fungsi daripada lidah adalah untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk menyampaikan pesan penting yang tentu saja ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkannya, maka orang lain pasti dapat mendengarkannya ya. Nah, ada dua hal yang keluar dari lidah kita ya, perkataan yang keluar dari lidah kita Bapak Ibu. Tentu saja yang keluar adalah perkataan yang baik dan juga bisa perkataan yang tidak baik. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-10 terjemahan baru, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Satu mulut, satu lidah dikatakan dapat mengeluarkan dua hal ini, di mana terkadang mengeluarkan perkataan yang baik, tetapi juga bisa di lain kesempatan itu mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Satu sisi lewat lidah kita bisa mengucapkan berkat, tetapi di sisi yang lain atau di waktu yang lain bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Bisa dari lidah yang sama, bisa mengeluarkan doa memberkati, tetapi juga ternyata bisa saja itu mengutuki, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita tahu lidah ini mengeluarkan bisa dengan kalimat yang baik, bisa juga dengan kata-kata yang baik, tentu saja seperti perintah firman Tuhan, supaya kita sebagai orang-orang yang benar dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang pilihan, kata-kata yang berkualitas, sehingga seperti perak pilihan ya. Nah, kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata. Apa yang akan keluar dari mulut kita sebagai orang benar, tentu saja haruslah perkataan yang baik. Mengapa harus menjaga lidah kita Bapak Ibu ya? Kalau ada dua hal, kadang perkataan itu bisa baik, kadang perkataan itu tidak baik, itu sebabnya kita harus menjaga lidah kita ini. Dan mengapa kita harus menjaganya? Karena kalau saya catat, yang pertama yang saya catat adalah lidah itu memberikan dampak yang besar. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
ya. Pengaruhnya sangat besar dari setiap perkataan-perkataan yang dikeluarkan melalui lidah kita. Satu contoh perkataan yang baik ya. Perkataan yang baik ini adalah perkataan yang membangun, memberikan support, penghiburan, juga menguatkan. Dan dampaknya apa? Pengaruhnya apa bagi orang yang mendengarkannya? Orang yang mendengarkannya mereka menjadi kuat, mereka menjadi bersemangat, mereka menjadi diberikan seperti termotivasi ya. Karena apa yang didengar itu menjadi sebuah pendorong di dalam hidupnya. Lidah sangat besar pengaruhnya. Kemudian kalau perkataan buruk demikian juga, ini juga memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa. Karena perkataan yang buruk misalnya perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang meremehkan, memojokkan, atau mungkin istilah trennya sekarang suka membuli gitu ya dengan kelemahan orang tersebut. Maka akibatnya bisa menanamkan rasa benci kepada orang yang mendengarkannya. Bisa menimbulkan dendam di hati orang tersebut, bisa menimbulkan kepahitan sehingga pikirannya itu selalu menjadi negatif. Kalau sedemikian besar dampak dari perkataan yang keluar dari lidah kita, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita harus dapat menjaga lidah kita ya. Menjaga lidah kita. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat memperkatakan hal-hal yang baik ya. Karena hal yang baik itu yang akan mendatangkan berkat bagi orang. Yang pertama yang saya catat adalah berdoa supaya Tuhan berjaga di mulut kita. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tentu saja sebagai manusia kita tidak memiliki kekuatan lebih. Kita juga memohon kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan berjaga di mulut kita, supaya lidah kita ini tidak memperkatakan kata-kata yang melemahkan atau kata-kata yang buruk bagi orang lain. Tetapi pujian, tentu saja Allah menyukai kalimat-kalimat yang memuji, yang mengagungkan, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan kita memohon supaya Tuhan itu menjagai mulut kita, lidah kita. Kemudian bagaimanakah caranya supaya lidah kita ini dapat memperkatakan yang baik? Maka kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Contohnya apa? Apa yang harus kita buat kalau kita mau mengendalikan perkataan kita dari lidah kita ini, Bapak Ibu? Kita berpikir dulu sebelum berkata-kata. Tidak asal-asalan berbicara. Juga kita bisa menahan diri. Ada orang yang asal bicara, asal mengucapkan kata-kata sehingga kata-kata itu mungkin dia menganggap tidak peduli orang itu akan sakit hati atau tidak, tetapi asal mengeluarkan kata-kata. Tetapi kita belajar Bapak Ibu supaya yang keluar adalah perkataan yang baik, perkataan yang bermutu, perkataan yang berkualitas. Maka kita pikir dulu apakah perkataan kita ini membangun atau menjatuhkan, memberkati atau mengutuki. Ini menjadi pilihan kita sebagai orang benar, orang yang bijak, mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Maka kita mau disebut sebagai orang benar, maka lidahnya itu dikatakan seperti perak pilihan ya. Kemudian kita juga bisa melatih diri untuk berkata yang baik. Berkata-kata yang baik itu Bapak Ibu sama seperti keterampilan-keterampilan yang lain ya, harus dilatih setiap hari. Mungkin kita sudah terbiasa atau terpola, ngomongnya asal keluar aja ya. Apa yang ada di pikiran kita langsung keluar, apa yang ada di unek-unek kita langsung keluar, tidak peduli itu menyakitkan hati orang lain atau menusuk hati orang lain. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan ini kita mau belajar menahan diri, menguasai diri. Kalau kita sudah minta tolong kepada Tuhan, berjagalah di depan mulutku, maka kita belajar untuk mengendalikan diri, membiasakan untuk melatih mengucapkan kata-kata yang baik. Karena itu Bapak Ibu, jagalah lidahmu seperti engkau menjaga hartamu. Perak adalah harta mulia ya, logam mulia yang sangat berharga. Kalau kita mau disebut sebagai orang benar, dia lidahnya dikatakan seperti perak pilihan, maka jagalah lidahmu seperti engkau menjaga hartamu.
pakailah lidahmu untuk perkataan-perkataan yang baik bagi sesamamu. Kami bersyukur, kita bersyukur kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan senantiasa, sehingga firman itu benar-benar hidup. Kita mau berubah. Kalau kemarin mungkin kita masih suka memperkatakan perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang buruk, revival terjadi dalam hidup kita. Kita mau berubah, berkarya, kita bertindak, menjadi berkat, itu memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, melalui renungan ini kita juga belajar menghafalkan satu ayat ini supaya menjadi rema bagi kita. Mari bersama dengan saya kita akan menghafalkan ayat ini. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilai. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharga. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara khusus ataupun menyampaikan kesaksian, Bapak Ibu dapat menyalurkannya, menyampaikan melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendoakan, saling berbagi, saling membangun di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, terima firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab setiap firman-Mu itu membangkitkan kami, membangun kami, untuk kami berubah, untuk kami berkarya dan menjadi berkat, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, sehingga lidah kami adalah lidah yang memuliakan nama Tuhan, lidah yang terucap adalah lidah untuk memberkati. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah umat-umat GPDI LCD hidup saling mengasihi, sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi umat-umat-Mu, sehingga Engkau tetap di dalam umat-umat-Mu dan kasih-Mu sempurna di dalam umat-umat-Mu GPDI LCD. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.